말하게 된 것 같아 속상했지만 What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Slow Video. Sesuai dengan judulnya, seorang pria yang dapat melihat gerakan di dunia ini secara lambat, yang membuat dirinya dikucilkan dan menghindar dari dunia luar. Yuk kita lanjut ke alur cerita filmnya, check it bro. Film dimulai di pusat kendali CCTV, di mana ada dua orang wanita yang sedang bergosip. Ada rekan kerja baru mereka yang masih muda, dan dia menggunakan kacamata hitam di dalam ruangan, yang menurut para wanita itu sangat aneh. Tiba-tiba mereka melihat aksi perampokan yang kabur. Mereka pun segera melapor pada bosnya dan kemudian melapor ke polisi. Semua orang melacak perampok melalui kamera. Namun, si perampok menghilang dari pantauan mereka. Akan tetapi, ketika mereka mulai kehilangan harapan, karyawan baru menunjukkan CCTV si perampok yang bersembunyi di sebuah gang. Karena bantuannya, si perampok bisa tertangkap oleh polisi. Pria itu bernama Jang Bo. Dia memiliki kondisi genetik yang sangat langka, yang membuat dirinya dapat melihat semua gerakan dengan lambat. Dengan penglihatannya lah, dia bisa melihat perampok itu pergi, walaupun dengan kecepatan tinggi. Flashback sedikit. Ketika Jang Bo saat kelas 5 SD, dia ikut serta dalam perlombaan lari estafet dengan wanita yang ia sukai bernama Bong So Mi. Sejak itulah dia mendapat penglihatan dengan gerakan lambat. Dua orang tuanya pun membawa Jang Bo ke dokter ahli bernama Dr. Seok. Jang pun didiagnosis mengalami ketajaman visual dinamis, sebuah kelainan langka yang memungkinkan pengidap bisa melihat visual dengan detail di objek yang bergerak, yang orang biasa tidak bisa melihatnya. Seolah-olah dia melihat dunia dalam gerak lambat. Untuk membuktikan kalau Jang Bo benar-benar mengalami kelainan tersebut, si dokter melempar bola ke arah Jang Bo dalam kecepatan tinggi. Dia pun menangkapnya dengan mudah. Si dokter menyarankan untuk mengenakan kacamata hitam demi kenyamanan. Setelah itu, ayahnya Jang Bo terbang ke luar negeri untuk mencari uang demi perawatan Jang Bo. Dengan meninggalkan Jang Bo, ibunya dan adik perempuannya, kondisi matanya menjadi berkah dan kutukan dalam waktu bersamaan. Meski dia bisa melihat dengan gerakan yang sangat lambat dan detail, namun dia mendapatkan bulian di sekolahnya karena kacamata hitamnya itu. Teman satu-satunya itu adalah So Mi, yang membuatnya mulai jatuh cinta. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, So Mi juga kena bully karena berteman dengan Jang Bo. Karena hal itu, So Mi meninggalkan Jang Bo. Sejak hal itu, Jang tidak mempunyai teman. Sampai-sampai dia nekat ingin kehilangan penglihatannya dengan cara melihat layar TV setiap saat. Bukannya kehilangan penglihatan, si Jang malah terobsesi dengan film drakor. Dia belajar semua keterampilan berakting dan berinteraksi dari semua aktor dalam drama. Namun dia tidak pernah keluar dari rumah untuk mempraktekannya. Sementara itu, ayahnya menolak untuk kembali ke Korea di saat hari libur untuk menghemat uang. Namun semua perjuangan dan penghematan menjadi sia-sia ketika ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja. Setelah kematian ayahnya, Jang tak memiliki orang yang dekat dengan dirinya selain Dr. Seok. Dr. Seok menyarankan Jang Bo
untuk melihat dunia di luar kamarnya dan membantu keluarganya dengan bekerja dan menghasilkan uang. Hal itulah yang membuat Jang Bo mulai berani bekerja di pusat CCTV. Dalam monolog, Jang memberitahu bahwa dirinya suka menonton orang di layar karena itu mengingatkan dia sama drakor. Akan tetapi perbedaan satu-satunya adalah kalau di drakor semua orang adalah tokoh utama. Beralih ke teman kerjanya bernama Byung So yang sedang berbicara dengan bosnya tentang perilaku Jang Bo. Dia memberitahu kalau Jang Bo sangat tertutup dan tidak bicara dengan siapapun. Namun begitu Byung So berjanji untuk menjaga Jang karena dia memiliki bakat spesial. Di tempat kerja, Byung duduk di sebelah Jang dan mencoba mengajak ngobrolnya. Namun Jang Bo yang pemalu, dia menjawab semua pertanyaan Byung So di kepalanya sendiri dan tidak berbicara sama sekali pada Byung So. Ketika memantau CCTV, dia seperti sedang menghitung langkah orang ketika ingin mencapai suatu tempat tertentu. Byung So berpikir itu sangat aneh, tapi tidak bertanya apapun. Byung tetap berusaha bersosialisasi dengan Jang dengan bertanya apa dia punya pacar. Hal itu mengingatkan dia pada Somi. Keesokan harinya, dia pergi ke rumahnya. Sekarang Somi sudah tumbuh jadi wanita dewasa yang sangat cantik. Tetapi dia memiliki masalah keuangan. Saat itu dia ditagih hutang dan penagih itu meminta Somi untuk menjual rumah lalu melunasi hutangnya. Jang Bo mengawasinya dari jauh, tapi terlalu takut untuk berbicara bahkan sekedar menyapa. Dimulai hari itu dan seterusnya, Jang mengawasi Somi melalui CCTV setiap hari dan mencoba terus mengingat rutinitas setiap harinya Somi. Pada malam hari, Somi minum soda di kedai kopi. Jang Bo juga melakukan hal itu. Dia melihat kalau Somi tertarik dengan sopa yang ditinggalkan di jalan. Lalu keesokan harinya, Jang menyeret sopa itu sampai kedai kopi. Malamnya, Somi memperhatikan sopanya, namun dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Keesokan harinya, Somi terjebak di halte bus karena hujan deras. Jang yang melihat itu di monitor langsung pergi untuk membantunya dengan diantar oleh Byung So. Dia mencoba memayungi Somi seperti di drakor. Akan tetapi Somi malah meneriakinya psikopat. 진짜 변태. 아우 냄새. 않습니까? 아 이거 멘트가 Setelah itu, Jang dan Byung pergi ke dokter Seok untuk meminta saran agar Somi menyukainya. Dia pun menyarankan Jang untuk memberinya bunga. Keesokan harinya, Somi terlihat terlambat untuk mengikuti audisi drama musikal. Lalu dia menelpon si manajer. Kemudian dia menyanyi di tengah jalan sebagai pengganti audisinya itu. Ketika dia menyanyikan lagu dengan indah, para pejalan lainnya menatapnya dengan kagum. Jang Bo juga sampai di sana dengan bunga di tangannya. Bunga itu pun diberikan setelah lagunya selesai, tetapi Somi menolaknya. Dia mengatakan kalau dia lebih suka sekotak ramen, lalu berjalan pergi. Kemudian Jang Bo memanggil namanya dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah sahabat masa kecilnya. Tetapi dia mengatakan namanya bukan Bong Somi, tapi Oh Sumi. Ternyata Jang Bo telah mengikuti wanita yang salah selama ini. Namun Jang sudah mulai mencintai Oh Sumi secara tulus. Di sore hari, dengan tanpa sengaja mereka bertemu dan Somi membuat Jang harus membawa belanjaannya. Sebelum pergi, Somi bertanya kenapa dia mencari Bong Sumi. Jang Bo menjawab kalau dia menyukainya waktu saat sekolah. Keesokan harinya, Jang melihat Somi menerima telepon di CCTV. Juri audisi memberitahu Somi kalau dia mendapatkan peran di drama musikal. Di malamnya, Somi pergi makan di restoran pinggir jalan. Dia melihat Jang Bo yang sedang memperhatikannya dari luar, lalu menyuruhnya untuk masuk.
Ketika mereka berbincang, Somi menunjukkan naskah musikalnya untuk melatih dialognya. Jang Bo memuji aktingnya. Dia menunjukkan bakatnya sendiri. Setelah itu, seluruh orang melihat Jang Bo menangkap sendok yang dilemparkan padanya. 던진다. 오! Keesokan harinya, Jang Bo berjalan di lingkungan rumah Somi dengan menghitung langkahnya. Byung-so melihat itu dan menyadari kalau Jang Bo mencoba untuk mengingat jalannya. Ketika kembali ke rumah, Somi melihat Jang Bo yang sedang menunggunya. Mereka berjalan bersama sambil membicarakan beberapa hal. Somi menanyakan apa pekerjaan Jang Bo. Akhirnya Somi tahu kalau dia bekerja di pusat CCTV dan dapat menonton orang setiap hari. Mereka berhenti di depan kafe yang selalu dilihat Somi. Di sana, dia mengungkapkan kalau dirinya naksir pada pemilik kafe dan menyebutkan kalau pemilik kafe mempunyai mobil. Jang Bo pun cemburu lalu menatap si pemilik kafe itu dengan waktu yang lama. Oleh karena itu, dia memutuskan akan mengajak Somi jalan-jalan agar bisa membuatnya terkesan. Kemudian Jang Bo menanyakan semua orang di tempat kerjanya apa mereka memiliki mobil, dengan niatan akan meminjamnya. Namun tidak satupun dari mereka yang memilikinya. Ketika Somi kembali ke rumah, dia dihampiri oleh si penagih hutang. Dia mulai mengintimidasi dan mengancam akan memukulnya jika Somi tidak segera mengembalikan uangnya. Untungnya Jang Bo dan Byung-so datang tepat waktu untuk menyelamatkan Somi dari si penagih hutang. Ketika Jang Bo kembali bekerja, Somi berteriak terima kasih ke salah satu kamera karena Somi yakin Jang Bo akan melihatnya. Pada akhirnya mereka bertemu di taman dan mengobrol lama. Jang Bo bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia memiliki mobil. Somi menjawab dia akan pergi ke laut setiap hari. Karena Jang Bo tidak bisa mendapatkan mobil, dia mencoba berteman dengan sopir bus lokal dengan berpergian bersamanya sepanjang hari. Jang Bo juga menonton si pengemudi itu bermain baseball sendirian di malam hari melalui CCTV. Kemudian Jang Bo datang untuk ikut bermain dan meminta bantuan padanya. Keesokan harinya, Byung-so, supir bus berserta Jang Bo menjemput Somi di halte bus. Lalu mereka berempat pergi ke Busan untuk mengunjungi laut. Somi melihat usaha Jang Bo untuk membuatnya bahagia. Somi pun mulai menyukai Jang Bo. Namun di tengah jalan, mereka dihentikan polisi perbatasan yang tidak mengizinkan bus distrik lain memasuki wilayah lainnya. Somi yang marah, dia mencoba melawan polisi itu, tapi ditenangkan oleh Byung-so. Usaha mereka sia-sia pada akhirnya dan mereka harus pulang kembali sebelum bisa melihat laut. Ketika kembali bekerja, bos Jang Bo memberitahu mereka telah terjadi penculikan wanita baru-baru ini di sekitaran kota dan meminta semua karyawan selalu waspada setiap saat. Pada waktu bersamaan, Jang Bo memperhatikan Somi di monitor yang tiba-tiba menghilang. Dia tergesa-gesa untuk melihat kalau Somi baik-baik saja. Ternyata Somi hanya bersembunyi untuk melihat kalau Jang Bo akan datang atau tidak. Lalu Somi melepas kacamata Jang Bo untuk pertama kalinya dan mereka pun seruput ngenah. Jang Bo dan Somi pun pulang. Lalu dia mengundangnya masuk. Namun rencana mereka gagal. Ketika melihat si penagih hutang ada di rumahnya, mereka mengacak-acak rumah itu dan mengancam agar segera mengembalikan uangnya. Jang Bo yang melihat itu mencoba lari untuk menolong Somi. Namun Jang Bo tiba-tiba kehilangan penglihatannya dan terjatuh. Setelah para penagih hutang itu pergi, Jang Bo dan Somi duduk
dan melihat di tumpukan barang yang dibuang oleh si penagih adalah gambar yang dibuat oleh Jangbo untuk Somi. Ketika mereka masih sekolah, Somi mengungkapkan kalau dia berbohong pada Jangbo. Kalau dia ini sebenarnya wanita yang Jangbo cari selama ini. Dia berbohong karena tidak mau dibanding-bandingkan dengan dirinya yang masih muda. Jangbo terus terdiam ketika Somi melihat gambarnya dengan tersenyum. Keesokan harinya, dia mendatangi Dokter Seok untuk berkonsultasi bahwa penglihatannya mulai mengabur. Ternyata seiring waktu gangguannya semakin parah. Karena itu, Jangbo akan segera kehilangan penglihatannya. Jangbo tahu kalau dia pada akhirnya akan menjadi buta suatu hari nanti. Sebab itulah dia selalu menghitung langkah setiap dia pergi kemanapun agar memudahkan dia ketika hal itu terjadi. Sementara Jangbo terganggu dengan penglihatannya yang memburuk, di sisi lain Somi khawatir dengan hutangnya. Akhirnya dia pun menjual rumahnya dan bisa membayar lunas hutang-hutangnya. Tapi sekarang Somi tidak memiliki tempat tinggal. Ternyata Jangbo mengawasinya dari CCTV ketika Somi berbicara dengan penjaga toko dengan kotak barang di tangannya. Tiba-tiba rekan kerjanya melihat sebuah mobil dengan gerak-gerik aneh. Mobil itu terus berputar-putar di area yang sama. Ketika di zoom untuk melihat plat nomornya, ternyata benar mobil itu mobil penculik yang dalam pelarian. Dia pun segera memberitahu bos dan polisi. Namun mereka kehilangan mobil itu dari pantauan CCTV. Dan di waktu yang sama, Jangbo kehilangan pantauan dari Somi. Jangbo yang takut Somi dalam bahaya, dia pun bergegas untuk mencarinya. Namun dalam perjalanan dia kehilangan penglihatannya dan menabrak spion mobil. Yongso memperhatikan Jangbo dari tadi. Dia berlari untuk membantu Jangbo. Di sisi lain, Somi dipaksa masuk mobil oleh pria asing. Namun tiba-tiba Jangbo berlari ke arah mereka. Lalu si penculik kabur, tetapi Jangbo hampir ditabrak oleh mobil bus. Tak lama polisi tiba dan membawa Somi untuk diinterogasi. Sekarang tinggal Jangbo sendiri di jalan dan dibantu oleh Byongso. Jangbo menangis sedih karena kehilangan penglihatannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Somi tidak pernah menghubungi Jangbo lagi. Tapi ketika Somi merindukan Jangbo, dia selalu melihat kamera CCTV. Beberapa bulan kemudian, dia melihat Jangbo berada di dalam kafe favoritnya. Ketika di luar, Somi mencoba menyapa Jangbo dengan melambaikan tangan. Namun dia terkejut ketika Jangbo mengeluarkan tongkat penunjuk arahnya dan berjalan ke arah yang lain. Lalu Somi mengikuti Jangbo keliling kota dan mencapai galeri seni yang penuh dengan lukisan Somi yang digambar oleh Jangbo. Dalam monolog, Jangbo telah kehilangan penglihatannya, namun dia tetap mengingat Somi dengan sangat detail. Film diakhiri ketika Somi mengikuti Jangbo dan Jangbo bertanya kemana dia mau pergi sekarang. Ternyata Jangbo bisa merasakan keberadaan Somi. Mereka pun berpelukan. Film pun tamat. Gimana, mengerti? Mudah-mudahan kalian terhibur. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. And his name is John C.